Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait jadwal ujian SKD CPNS dan juga jadwal ujian seleksi kompetensi untuk P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini resmi dari BKN teman-teman, yaitu melalui rapat virtual sosialisasi peraturan prosedur seleksi dengan CAT dan pelatihan petugas CAT, yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus tahun 2021. Baik teman-teman, kita langsung saja. Jadwal SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K menunggu persetujuan Satgas COVID-19. Humas BKN, pelaksanaan seleksi calon ASN 2021 akan memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk formasi CPNS dan seleksi kompetensi untuk formasi P3K Guru dan non-guru. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Muhammad Ridwan menyebutkan jadwal pelaksanaan SKD menunggu izin dan persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. PPS BKN juga tengah membuat penjadwalan SKD rinci terhadap peserta CASN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Paskasangga, termasuk menyangkut titik lokasi atau TILOK. Terangnya dalam sosialisasi virtual peraturan seleksi dengan CAT dan pelatihan tim pelaksanaan CAT. Di samping itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2021 akan diawali dengan SKD CPNS dan akan berjalan secara paralel dengan seleksi kompetensi P3K Guru dan non-guru. Rencana jadwal yang ditetapkan Panselnas tersebut menunggu izin dan persetujuan dari BNPB selaku Satgas COVID-19. Terangnya, pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana menargetkan rangkaian seleksi CASN 2021 mulai dari SKD dan SKB bagi CPNS serta seleksi kompetensi bagi P3K dapat rampung paling lambat 15 Desember 2021. Namun menurutnya, realisasi tersebut tentu menyesuaikan tren kondisi pandemi terhadap proses bisnis pelaksanaan seleksi di lapangan. Hal itu juga mempengaruhi jumlah sesi pelaksanaan seleksi CAT di TILOK. Karena perkembangan pandemi saat ini, BKN merencanakan penerapan 3 sesi per hari dari jumlah normal 5 sesi untuk mengurangi penumpukan. Nanti kita lihat di lapangan apakah berkurang atau tidak tergantung situasi, imbuhnya. Bima juga mengingatkan panitia seleksi yang akan ditugaskan agar memastikan di setiap TILOK memenuhi standar protokol kesehatan, termasuk berkonsolidasi dengan Satgas COVID-19 di masing-masing wilayah titik lokasi, mengingat status zonasi kasus COVID berbeda-beda antar wilayah. Ia meminta agar proses bisnis seleksi CASN dengan prokes ditetapkan dengan ketat. Mulai dari pintu masuk, registrasi, ruang tunggu peserta, sampai dengan mobilitas masuk dan keluar ruangan ujian harus dipastikan sesuai standar prokes. Ia juga meminta agar proses tersebut dicek setiap harinya selama pelaksanaan tes dan jangan sampai lengah memastikan pelaksanaan tes tetap berjalan sesuai SOP CAT BKN. Tak hanya itu, Bima juga menekankan agar setiap petugas yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi seleksi. Setiap petugas seleksi akan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk melindungi transparansi sistem CAT. Selain itu, karena pelaksanaan seleksi akan memakan waktu yang tidak singkat dan membutuhkan banyak tenaga, BKN juga akan melibatkan CPNS lulusan formasi tahun 2019 yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagai tim pengawas CAT. Menurutnya, para CPNS tersebut akan mempertahankan integritas sistem karena mereka merupakan hasil dari transparansi CAT dan para CPNS tersebut akan mengikuti pelatihan khusus sebelum ditugaskan di lapangan.
Turut hadir juga perwakilan dari Kementerian Pan-RB yang menjelaskan kebijakan rangkaian seleksi CASN 2021, perwakilan Kementerian Kesehatan yang memberi masukan terhadap standar protokol kesehatan yang perlu diterapkan pada tahapan seleksi di lapangan, dan perwakilan BNPB untuk menjelaskan tingkat tren kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk rekomendasi langkah antisipasi yang perlu diterapkan Panselnas, serta perwakilan BPKP yang memaparkan identifikasi risiko pelaksanaan seleksi. Nah, itu dia teman-teman informasi terbaru terkait perkembangan ujian seleksi CPNS maupun P3K tahun 2021. Kemudian ini adalah pedoman umum yang perlu diperhatikan oleh setiap peserta seleksi ujian CPNS maupun P3K di masa pandemi COVID-19. Kita lihat yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, jadi buat teman-teman pelamar CPNS maupun P3K, teman-teman ini dianjurkan untuk mengisolasi mandiri yaitu 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, ini untuk menjaga-jaga ya teman-teman, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Nah, jadi buat teman-teman peserta ujian disarankan tidak mampir kemana-mana ya teman. Jadi teman-teman dari rumah berangkat langsung menuju ke titik lokasi tempat ujian. Kemudian yang ketiga, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Nah, jadi pelamar ini wajib menggunakan masker ya teman-teman, yaitu masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Dan juga disarankan teman-teman bisa membawa pelindung wajah ini sebagai perlindungan tambahan. Kemudian yang keempat yaitu tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang nomor 5, membawa alat tulis sendiri. Nah, jadi teman-teman persiapkan alat tulis sendiri, baik itu pensil maupun ballpoint. Kemudian yang nomor 6, peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu di atas 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah. Nah, jadi ini bagi pelamar yang suhunya di atas 37,3 derajat Celcius ya teman-teman, yang mana dia diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat yang terpisah. Kemudian yang nomor 7, peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ke-8, pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.